Sebenarnya bukan pengen sih, lebih ke kayak siapa yang mau menerima gitu. Kayak ya udah kayak let it flow gitu jalan. Apalagi di karate ya, berat kalau mau jadi atlet cewek yang berkerudung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Rizky Apresiasi Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini aku berkesempatan ini buat ngundang salah satu temanku, ya, seorang perempuan yang strong. Strong nggak tuh? Insya Allah. Nah, dia salah satu mahasiswi dari prodi pendidikan kepelatihan keolahragaan. Disingkat PKO ya? Iya. Oke, jadi dia salah satu mungkin atlet. Enggak. Definisi atlet itu banyak sih sebenarnya kan. Kayak macam-macam sih kalau atlet. Kadang kalau orang mikir atlet itu yang udah ikut lomba, tuh dibilang atlet. Tapi ada juga yang kayak ya dia udah tingkat daerah, provinsi, DKK gitu baru bisa dibilang atlet. Nah, padahal baru intro dia udah menjadi penjelasan. Udahlah guys ya. Enggak. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran terkait lika-likunya narasumber, nah kalau ya bisa disimak lah ya. Kalau misalnya video seperti ini bermanfaat, bisa ditonton sampai habis, bisa di-share juga mungkin ke temannya. Oke. Sebelum kita mulai ke ngobrol-ngobrol diskusinya, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan, monggo. Oke, sudah dicukupkan dan mari kita mulai diskusinya. Nah, oke. Mungkin yang pertama seperti biasa ya, kita tanya dulu nih ke kabarnya narasumber. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, mungkin selanjutnya bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman gitu ya. Terkait mungkin nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, terus dari jurusan apa, kelas apa, asli orang mana. Ya terus siap. Perkenalkan, namaku Istiana Putri Diva dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas C ya, angkatan 2019. Terus asalnya tuh dari mana-mana sih, asalnya Indonesia sebenarnya. Jadi aku orangnya merantau gitu, nggak bisa menetap. Jadi nggak bisa dideskripsikan di sini kalau misalnya aku dari mana gitu guys. Jadi emang harus PC gitu, nggak bercanda. Nah terus apa sih, udah sih kurang lebih itu sih. Yang asal nggak ada sih, aku bingung. Klaten sih paling ya. Tapi aku juga nggak nentu sih tinggal di situ. Oke. Nama Andin ya? Pindah. Ya, betul sekali. Allah, keren. Oke. Apa ya? Ini kan, panggilannya siapa sih? Oh iya, panggilannya Diva aja. Ya, Diva buat orang umum ya. Kalau buat yang enggak Diva guys, nggak ada lagi. Ya, jadi panggilan Diva ya teman-teman. Mbak Diva. Ya. Oke. Masuk UNY 2019. Ya, 2019. Kan? 2019. Jalurnya waktu itu angkatanku pas banget ada SM Prestasi Unggul. SM Prestasi Unggul. Jadi sebenarnya ada dua sih. Jadi waktu aku masuk itu dosen yang di jurusan tuh bilang ada lagi SM Prestasi Beasiswa gitu. Jadi aku telat pas aku udah daftar, udah bayar, terus masuk deh tuh beasiswa. Jadi aku pas kedapetannya nggak beasiswa gitu. Terus ya udah aku masuk jalur itu gitu. Tapi masuk jalur itu aja udah syukur-syukur nggak sih, kayak anak SNMPTN gitu, cuman ngumpulin sertifikat, rapot, udah. Dan emang pas zamanku tuh katanya ada kesalahan teknis sih, makanya nggak ada ininya. Apa? Tes fisiknya. Jadi kayak langsung masuk gitu, alhamdulillah sih. Nggak capek-capek. Coba kalau ada tes fisiknya. Wah, nggak keterima saya. Kenapa? Ya soalnya aku skillnya emang masih awal gitu. Kayak masih belum. Iya. Bukan sih, tapi belum terasa gitu ya. Belum ahli sih gitu. Insyaallah. Gitu sih. Berarti kamu masuk UN itu jalur seleksi mandiri. Prestasi. Ya, kan kalau di UN itu ada SM Prestasi apa tuh? UTBK. UTBK. Terus apa lagi? Pokoknya ada yang prestasi. Ya, prestasi non akademik. Nah, aku ada unggul kan. Nah, itu unggul prestasi itu. Terus sama beasiswa? Enggak, jadi beasiswa tuh setelahku. Jadi
apa ya, kan ada 2 tuh SM-nya. SM prestasi unggul, terus SM prestasi unggul berbeasiswa gitu. Jadi pas aku udah bayar, itu ada lagi. Ya namanya nggak ada. Iya, ya rezekinya orang beda-beda lah ya. Iya. Yang penting bisa masuk aja di UNY, udah senang ya. Insyaallah. Emang dari dulu apa ya? Pengen ke UNY? Enggak. Dulu tuh aku ini apa ya, yang alurnya apa ngikutin aja gitu. Dulu tuh aku sempat daftar di UMS. Jadi kan biasa nggak sih kayak orang anak-anak swasta gitu kan mikir kayak kalau udah swasta ya nggak bisa negeri gitu. Cuman itu nggak pernah terlintas di pikiranku, kayak ya udah aku ngikutin aja gitu alur. Nah terus setibanya kayak ya udahlah daftar dulu buat jaga-jaga gitu. Waktu itu aku jaga-jaga ada di salah satu universitas di Solo gitu. Masuk juga olahraga karena emang itu yang aku bisa gitu. Jadi bukan karena apa, tapi emang aku daftar sesuai skill gitu. Terus sesuai skill. Ya, daftar udah keterima kan. Dan itu juga sebenarnya syaratnya tuh mirip-mirip sebenarnya swasta tuh kalau olahraga. Karena tesnya itu juga tes fisik, cuman ada salah satu syarat yang bisa menghilangkan tes fisik itu. Apa? Kalau kita punya sertifikat menang lomba. Bukan, ya sertifikat menang lomba iya pasti. Sama tingkatnya tuh nasional internasional, dan pas banget aku habis lomba nasional gitu kan. Lomba nasional di Jogja juga, di apa tuh? Gorman tuh. Mana? UNY bukan. Deketnya Kota Gede apa tuh namanya? Aku nggak tahu. Serius enggak? Amongrogo. Nah, tuh terus apa sih? Lomba karate juga. Cuman itu emang wanita, jadi wajar aja kalau juara. Maksudnya aku nggak bangga sih guys. Jangan. Udah kayak gitu kan. Udah tuh, ya udah. Terus habis itu aku daftar tuh prestasi UGM sama Undip. Jadi semuanya semua yang berprestasi tuh aku coba masuk gitu. Coba masuk. Yang Undip aku udah masuk, udah keterima di tahap ketiga. Jadi Undip tuh 4 tes tulis, tes fisik, terus wawancara. Nah, 2 deh aku keterima 2 tahap. Waktu di wawancara tuh udah KO, jadi wawancara. Di tes fisik itu udah kalah duluan gitu. Jadi nggak keterima. Nah, yang di UGM ini aku telat buka. Apa? Jadi linknya iya, apa pengumumannya. Jadi teman-temanku tuh udah nge-snap. Jadi aku tahu tuh gara-gara temanku snap setelah 1 bulan pengumuman gitu kan. Aku bilang, "Lah emang udah penerimaan?" Aku bilang kayak gitu kan. Udah loh, udah. Pas aku buka ya udah, aku juga enggak gitu kan, alhamdulillah ya. Kalau misalnya iya kan kayak sedih gitu ya? Enggak, kalau iya aku udah didis duluan dong. Iya sedih juga pertama gitu. Terus ya udahlah, ya udah, terus udah tuh ya udah fokus ke ini univ yang di Solo. Terus temanku bilang gitu kan, "Kamu punya sertifikat kan?" gitu. Iya punya gitu. Punya dong. Terus waktu itu aku sempat mikir kayaknya nggak bakal kepake gitu kan. Masuk coba ada SM prestasi itu. Masuk kayak udah gitu, tau lah ya, terima. Alhamdulillah. Kamu tuh ternyata dulu pengen apa? Sempat di UMS Universitas Media Surakarta. Terus pengen juga di UGM, Undip. Iya, sebenarnya bukan pengen sih, lebih ke kayak siapa yang mau menerima gitu. Kayak ya udah kayak let it flow gitu, jalan kayak ikut-ikut aja gitu. Gini nih kan orang keren. Ya amin ya Allah, keren gak tuh? bisa kayak siapa sih mau menerima gue? Ya gitu sih. Ya berarti kalau Undip, kalau cabang yang sering digeluti apa sih yang paling utama cabang olahraganya? Yang di UNY? Ya terserah sih. Apa di mana? Kalau di UNY sih kebanyakan tuh silat. Ya silat bela diri. Nah itu paling banyak sih. Kalau misalnya masukannya itu paling banyak gitu. Menurutku silat, bulu tangkis baru. Terus? Tapi kalau di UNY ini yang pegang acara besar tuh biasanya karate, terus panahan, setauku. Soalnya ya setauku loh ya, kalian searching sendiri pokoknya. Kalau di karate soalnya tuh ngadain Yogyakarta South Asian. Jadi se-Asian ini. Asia Tenggara. Ya setara dengan apa ya? Pokoknya internasional kalau nggak salah. Kalau nggak salah, itu. Semenjak pandemi itu nggak ada kan ya, nggak ada dulu gitu. Sama kayak panahan juga, panahan tuh sempat udah sempat luas juga gitu sih kejuaraannya gitu sih. Soalnya aku ikut UKM, jadi sedikit tahu. Iya, sama. Oke. Apalagi nih? Yang ingin dibahas lebih lanjut. Banyak sih yang pengen dibahas. Oke, kemudian apalagi ya? Mungkin aku pengen tanya sih, kenapa sih dulu Diva ngambil prodi PKO pendidikan
keolahragaan. Ini kenapa sih? Kenapa? Kenapa yuk? Kenapa ya? Kenapa? Apa ya? Kenapa? Kenapa ya guys? Kenapa ya? Dulu tuh yang pertama pemikiranku tuh pendek banget sih dulu, kayak pendidikan kepelatihan olahraga, kayak di pemikiran orang-orang tuh rata-rata kalau kepelatihan ya lebih ke coach gitu kan, sedangkan kalau PJKR, PGSD, terus IKOR tuh beda-beda. Kalau PGSD ke PJK ya itu lebih ke guru. Kalau IKOR tuh dulu baru aja sih waktu aku kuliah tuh diajarin kalau IKOR tuh lebih kayak ke medisnya atlet atau enggak manajemennya gitu, dokternya gitu, karena mereka lebih banyak pelajarin massas gitu. Nah, kenapa aku ambil pendidikan kepelatihan olahraga? Karena waktu itu emang nggak mau jadi guru gitu. Tapi setelah mempelajarin enak juga. Kalau dibilang, kalau dipikir-pikir jadi guru kayak apa salahnya gitu lah jadi guru itu kayak bagus-bagus aja gitu loh setelah mempelajarin. Iya. Dan semua prodi itu bisa masuk gitu, kayak bahasanya walaupun nama prodinya pendidikan kepelatihan olahraga tetap bisa jadi guru, tetap bisa jadi pelatih gitu. Dan begitu pun lah, iya itu kan spesialnya bahasanya. Tapi kalau jadi guru PGSD pun PJKR kalau dia punya skill punya pencaburan khusus, jadi bakal dapat itu juga gitu kan. Apalagi sekarang banyak ya anak olahraga tuh prodinya PGSD tapi dia udah ngajar di mana-mana. Tergantung tergantung kitanya mau gimana gitu. Sih. Oke, jadi itu ya. Aneh ya, karena alasannya nggak boleh jadi guru ya pada saat itu ya. Iya. Kalau sekarang? Ya udah kayak ya kalau jadi guru ya ayo gitu. Oh iya. Guru apa sih, guru SD gitu ya? Guru SD nggak tahu deh guru apa. Soalnya cita-citaku bukan guru juga, lebih kayak pengen mendalami olahraga gitu sih. Kayak atlet, cuman kan ternyata pas aku masuk ke UNY itu ternyata jalur alur tahap jadi atlet itu ternyata panjang gitu, nggak cuman kamu ikut lomba terus ya udah kamu jadi atlet, enggak guys, jadi kayak nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu, jadi kayak kamu harus lomba latihan gitu. Lomba latihan. Iya, latihan. Evaluasi ya perlu. Itu sih. Oke. Ya sebenarnya mungkin sudah ada sih satu video yang kemarin sama temanku gitu ya yang bahas PKO. Nah sekarang mungkin lebih ke sharing pengalaman aja sih. Oh iya. Soalnya udah lihat juga sih, kayaknya dia lebih fokus ke PKO gitu kan, kayak ngejelasin betul. Personality-nya PKO itu kayak gimana gitu. Betul itu. Nah mungkin karena sudah ada yang membahas, kita lebih ke sharing pengalamannya sih. Nah kan ini olahraga kan? Ya. Kamu tadi apa sih? Silat atau karate? Karate. Nah. Saya lebih lanjut. Lebih terkenalnya. Bukan terkenal sih, kayak familiar. Ya, orang tuh lebih familiar sama silat karena kan mungkin bawaan dari Indonesia ya. Jadi. Nah, kalau dari Diva sendiri kan seorang perempuan gitu ya. Terus tadi kan mungkin juga cerita pengen punya kayak cita-cita gitu ya, pengen jadi seorang atlet gitu ya. Itu gimana sih cara mungkin menempatkan diri gitu? Gimana sih kan? Maksudnya kan seorang perempuan gitu. Oh iya. Susah sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Soalnya kan apalagi di karate ya, berat kalau mau jadi atlet cewek yang berkerudung gitu. Soalnya kalau di karate tuh standar lombanya tuh cuma sampai sini, sampai leher. Jadi leher ke leher tuh kebuka gitu. Jadi kalau memang kejuaraannya udah tingkat bagus, itu kadang nggak dibolehin pakai daleman siput gitu, daleman siput panjang. Jadi emang masih wanti-wanti sih kalau mau jadi atlet karate gitu. Dan banyak kan, maksudnya lawan kita tuh kayak nggak cuman UNY gitu, banyak. Jadi kayak harus ya dilihat nanti sih. Aku lebih pengen kayak prefer ke persiapannya dulu gitu, kayak fisiknya dibagusin dulu, tekniknya gitu. Gitu sih. Ada agak sulit ya sulit ya sih itu kalau karate. Kalau di karate perkara kerudung sih, apalagi kan buat teman-teman yang udah kayak pakai kerudung lama gitu ya, cuman masalah lomba doang copot itu kan kayak eman-eman ya, kayak apa sih lomba gitu. Paham. Tapi dari situ banyak sih cerita, kayak dulu aku juga perlu diceritain ya? Boleh. Sih. Dulu tuh aku ada ini lomba, termasuknya besar sih, wali kota soalnya. Wali kota Solo kan bawa itu. Terus aku lagi sholat posisinya, sholat maghrib. Emang nggak ada break sih kadang karate itu. Tapi nggak tahu ya kalau kalian ada. Pokoknya waktu aku itu nggak ada. Terus aku sholat maghrib sama temanku kan. Pas aku balik, itu temanku nangis dong. Aku kan dari pondok kan, kami kan buat nama pondok gitu.
Terus kenapa nangis gitu? Kenapa Nggak nangis? boleh gitu, Hah? kayak nggak boleh pakai kerudung Iya, gitu kan. terus. Nggak boleh pakai kerudung gitu kan. Loh, oh gitu kalau Wah, gitu kan. gitu ya. Terus habis itu apa namanya? Oh ya udah gitu. Terus pas aku juga ya udah sadar diri gitu kan, kayak oh ya udah kalau nggak boleh ya udahlah, mundurin diri sebelum dipanggil gitu kan. Emang boleh ya? Boleh. Maksudnya ya pas ini sih, pas apa? Apa yo? Pas wasitnya manggil kayak misalnya nama istrinya Putri Diva dipersilahkan gitu kan. Terus pas manggil, terus misal kita udah siap pakai kerudung nih kan, terus kayak Mbak misalnya nggak boleh gini, oh ya udah saya mundur aja Pak gitu. Terus udah terus disebutin lagi nama kita didiskualifikasi kayak gitu. Kayak kita kayak didiskualifikasi karena ini melanggar peraturan ini gitu. Ya udah terus keluar, ya udah aku biasa aja soalnya karena udah tahu temanku nangis ya udah kan udah tahu kan di awal. Kamu juga nangis gak? Enggak. Okay. Karena udah tahu gitu. Iya. Nah, tapi dari itu dapat pelajaran gitu kan, kayak ada aja nanti yang ini yang bakal datang gitu. Terus akhirnya tetap latihan, terus pas akhir November atau enggak Oktober gitu. 2000 berapa sih? Itu 2000. Aku masa jaya tuh 2018. Widih. Masa jaya. Ya pokoknya apa ya? Sampai masa gemilang lah ya. Iya. Masa gemilang. Wah, intinya pas menang-menangnya tuh pas masa-masa itu, kayak 2018 itu. Insyaallah. Terus pas itu ternyata ada kejuaraan nasional gitu, dan aku menepati juara 1 tuh kan kayak wow, kayak aku nggak ngikutin ini perkara kerudung, aku dapat ini. Wih, gitu kayak keren. jadi nggak mungkin Oh, coy, kayak kamu bakal bisa dapat asal kamu percaya Tuhanmu, kayak kamu yakin aja gitu deh, kayak soalnya kan dulu tuh kayak emang difokusin doa latihan jadi kayak terfokuskan gitu ya, pokoknya aku latihan sama doa gitu aja sih. Terus ya udah kayak wow, ternyata cuman aku gara-gara ninggalin ini doang aku dapetnya ini gitu. Kayak banyak banget gitu yang aku dapet. Itu sih makanya aku mau kayak masih mau ngelanjutin gitu, karena harus banyak yang diluruskan gitu kan. Tuh. Iya, mantap. Mungkin kalau aku boleh sedikit apa ya, mungkin lebih ke memberikan pendapat gitu ya. Ternyata mungkin hikmah ya kan. Tetap aku ambil ya. Jadi cerita Diva itu kayak keren sih pas dia milih untuk apa keren ya? Enggak tuh? Memilih untuk untuk misalnya nggak benar-benar nggak pengen lepas hijab gitu ya, karena mungkin sudah dari dulu gitu ya, sudah kebiasaan dan menjadi melekat gitu ya. Terus karena juga mungkin keyakinan Diva gitu ya, itu sebagai kewajiban gitu memakainya. Jadi ya lebih mengedepankan gitu ya. Atau mungkin lebih ke mengutamakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, setelah diberi hadiah yang luar biasa ya. Secara nasional ya. Nasional guys. Tapi ya itu kembali lagi kayak usaha tanpa doa tuh apa jadinya gitu loh. Apa jadinya? Oke. Nah, mungkin apalagi sih yang paling itu tanyakan. Oh, mungkin apa sih motivasi terbesarnya Diva gitu ya buat terus berjuang, entah itu kuliah, entah itu latihan karate atau apa? Punya motivasi gak? Gak tahu ya punya. Ya kali punya. Ya kalau dibilang punya lah. Ini sih motivasi hidup kali ya. Ya terserah. Pokoknya motivasi aku hidup tuh kayak balik lagi gitu, kayak tujuan, kayak balik lagi ke tujuan Allah gitu. Tujuan Allah tuh nyiptain kita tuh buat apa gitu kan, kayak balik lagi buat berbuat baik. Jadi kayak ya udah, aku tuh kadang ya walaupun kita sedih tuh kita kan kayak mikir nggak sih apa sih tujuan kita hidup di dunia sampai kita sesedih ini, dan kayak nggak ada harapan, padahal harusnya kita kembali gitu, maksudnya kita harusnya berharap lebih sama Tuhan gitu, kayak yakinkan semuanya tuh sama Tuhan gitu kan. Ya itu aku kayak yakin adanya Tuhan membaguskan skenario hidupku sih. Asik, skenario nggak tuh? Karena skenario siap. Lebih ke apa ya, mungkin lebih berusaha untuk memberikan kebermanfaatan gitu, maksimal mungkin gitu ya. Keren. Insya Allah. Amin. Nah, mungkin boleh nih Diva cerita nih terkait kehidupan kampus. Kira-kira Diva di kampus ngapain? Maksudnya ya, kamu diam aja guys. Ya, aku tahu maksudnya di kampus tuh pasti ya belajar. Maksudnya selain itu kesibukan di kampus ngapain? Kesibukanku itu apa yuk? Yang pertama banyak banget. Ini iya sih banyak guys, jadi gak bisa dijelasin. Jelasin yang pertama itu ini ikut UKM apa ya bahasa gampangnya anak SMA atau bahasa anak luar tuh kerohanian kayak Keislaman. Rohisnya FIK tuh, terus
ini 2 tahun setahun ini ikut UKM panahan sama karate juga. Oh, atlet panahan juga ya? Amin ya Allah, amin ya Allah. Nggak cuma sekedar ikut ngurusin gitu, biar tahu kan dari kita tahu kan kita jadi dapat pelajaran. Oh, amin. Udah sih itu aja sibukannya. Berarti Sama latihan-latihan. Latihan. Ya. Oke. Berarti tadi ya ikut UKM Rohis, ya, terus UKM panahan, UKM karate, 3 berarti. Ya. Ada lagi nggak? 3 mus. Udah sih, udah 3 aja kayaknya. Nggak kayak gitu, capek nggak sih? Dit? Ya kalau dibilang capek sebenarnya, Iya tapi sih. apalah daya gitu kan. Kayak ya pokoknya Apalah sekarang daya. tuh pokoknya kalian harus mikir kayak pokoknya semua tuh udah diatur Tuhan. Jadi kayak nggak usah lah sok-sokan capek-capek banget gitu kayak. Pokoknya kita tuh udah ada yang ngatur gitu. Kadang kalau capek ya capek, cuman ya gimana kalau nggak dijalanin salah siapa lo ngambil gitu kan. Apalagi effortnya maba ya. Effortnya maba tuh kan kayak daftar apa aja gitu. Jadi ya udah kayak aku kayak nyalahin aku gitu, salah sendiri kamu ngambil banyak gitu, jadi kamu harus tanggung. Salah sendiri. Salah sendiri guys. Salah sendiri. Ya mungkin apa ya sih? Ya mungkin Apa nih? aku agak setuju sih, maksudnya ya bener sih yang dikatakan Diva tadi ya, mungkin pas kita masih maba gitu ya, yang mungkin pas masih kayak menggebu-gebu dengan ikut banyak KM, organisasi gitu lah, komunitas mungkin ya, nanti malah mungkin bisa bisa menjadi pemberat kita gitu. Iya, Ya, bener banget. gitu sih. Terus kan kita juga nggak tahu ya hidayah apa yang sampai ke orang dan lewat mana gitu. Bisa jadi salah satunya kita gitu yang dia dapatkan. Misalnya dia dapat hidayah, bisa jadi karena kita yang ngelewat terus tiba-tiba dia keikut kan, bisa jadi gitu. Jadi kayak ya udah sih, Semangat ya. jalan aja. Semangat, jalan aja gitu. Semangat. Terus Semangat guys. oke. Oh, ini Diva, aku penasaran sih. Kalau dari Diva sendiri gimana sih caranya membagi waktu gitu, antara latihan, terus kamu sibuk apa sih, Div? Kalau sibuk banyak sebenarnya. Asik. Sebenarnya kalau bagi waktu aku nggak ahli sih. Cuman kalau dari yang aku diajarin itu yang pertama kita nulis dulu kan, kayak apa nih kegiatan kita. Kegiatan kita hari ini apa? Dicatat semuanya lengkap. Baru dikasih rute kayak ini yang pertama, ini yang kedua, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi kadang emang nggak semua orang tuh bisa langsung kan, kayak jadi harus emang bertahap gitu. Step by step lah ya. Ya awalnya emang amburadul gitu, tapi makin lama kan juga capek ya kalau skenario itu kayak bolak-balik gitu, jadi enak diatur gitu. Terus ya udah sih dijadwal. Belum ada kejelasan gitu ya. Iya, kayak kan ada juga kan kayak yang nggak jelas gitu. Ntar waktunya segini. Terus apa lagi ya, Udah enggak? Enggak. Maksudnya udah selesai di tahap ini gitu. Oh ya, mungkin kalau kesulitan kuliah di PKO apa Div yang dirasakan kesulitan? Oh, kalau dari aku ya, kesulitannya tuh karena mungkin masya Allahnya teman-temanku gitu. Soalnya teman-temanku tuh kan udah tingkatnya PON, gitu-gitu, udah atlet berkelas lah. Sedangkan aku itu emang jujur baru masuk gitu, kayak baru masuk ke dunia perolahragaan. Jadi aku ya udah kayak ini aja buka-bukaan aja kalau aku emang baru awal masuk olahraga gitu. Jadi kayak beda ya kalau teman-teman yang lain tuh udah pro gitu kan, udah bisa, udah kayak udah lancar lah. Masa kalau masuk kuliah tuh tinggal dikikis lagi udah bisa gitu. Nah kalau kesulitan aku tuh buat ngikutin gitu, karena aku masih baru, kayak ya aku juga kan baru sabuk awal ya, baru sabuk biru aku tuh. Sedangkan standarnya orang karate kalau bagus tuh sabuk hitam biasanya, setahu aku juga kayak gitu. Jadi ya itu sih paling kesulitan di cabang olahraganya aja gitu, karena kan kita dididik untuk menjadi pelatih. Ya masa sih kamu ngelatih, kamu sabuk kecil kan, kamu ngelatih anak SD, terus anak SD-nya sabuk coklat, kamu sabuk putih, kan nggak lucu kan, kayak loh kok pelatihku lebih kecil dari aku, kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi makanya dilatih untuk bisa mengajar dengan baik dan bersabuk tinggi gitu. Oke. Oh berarti di PKO itu ada penjurusannya? Iya, di PKO tuh ada satu matkul yang harus dibawa sampai akhir. Kayak di bahasa Jawa ada nggak? Kayak misalnya bahasa Jawa terus sampai akhir? Nggak ada. Jadi di PKO tuh misalnya aku kan karate, ya udah aku karate semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8. Tuh. Semester 2.
Ya itu pokoknya akhir semester lah. Cuman ya emang bahasanya beda, kayak pertama tuh karate, terus semester 2 teknik karate, semester 3 mental dan nenek karate. Ya, selalu ada dan itu dosennya gitu. Oh, kayak nanti pembicaranya berkembang. Atau mungkin lebih dalam. Iya, kayak gitu sekarang. Apa ya? Oke, next. Mungkin Diva bisa ngasih tips ya, buat mungkin ke teman-teman yang pengen masuk kuliah, mungkin ada tips gitu. Tips apa nih? Tips masuk kuliah. Tips masuk PTN. Tips masuk PTN. Pertama harus belajar sih. Kayak walaupun nyepele harus belajar guys. Terus yang kedua, jangan nyepelein skill. Kadang orang tuh selalu mikir kayak sertifikat itu nggak ada apa-apanya, tapi terkadang kalau kita mau cari jalan atau cari cara, itu banyak gitu cara yang bisa kita masukin dengan sertifikat. Cuman kebanyakan orang tuh males aja nyari. Terus yang ketiga itu tuh harus nyesuaiin skill gitu, karena kadang gimana ya, kuliah walaupun kita gini deh bahasanya, kalau kita nggak suka tapi kita dipaksa masuk situ, kita bakal kayak nggak enak nggak sih, kayak nggak enak ngerjain itu. Tapi kalau kita udah suka nih, misalnya aku skillnya karate, ya udah walaupun itu susah aku tetap harus mau karena aku suka gitu dan aku pengen mendalaminya gitu sih. Jadi yang pertama itu tetap belajar, yang kedua jangan nyepelein, berusaha kayak nyari lah pokoknya di mana gitu. Terus yang ketiga tuh ya harus nyesuaiin skill kalau bisa gitu. Karena suatu saat kamu bakal bosen gitu, tapi kalau itu skillmu mesti kamu bakal nyari gitu kan. Gitu. Lagi? Udah sih 3 aja, kayak ganjil kan. Ganjil. Terus mungkin yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, mungkin kita bisa ngasih statement ke teman-teman. Kayak gimana tuh contohnya? Terserah, boleh kata-kata bijak, kata motivasi, kata-kata ajakan, terserah sih. Apa ya guys? Mungkin tagline hidup, moto hidup, terserah sih. Terserah lah. Banyak sih soalnya motivasi. Ya ambil aja. Kalau ini aja, pokoknya Bentar, lagi inget. Oke, loading ya teman-teman. Bentar guys, jangan ditungguin. 10 detik. Everything is gonna be okay when you trust God. Jadi kayak semuanya tuh bakal baik-baik aja selagi kamu percaya gitu nggak sih? Itu sih yang selalu aku tanamin. Jadi kayak kalau sedih itu, kalau senang itu. Oke, ya mungkin terima kasih banget buat Diva yang sudah berkenan hadir. Ya, sama-sama. Kelihatan banget ya kalau orang keren gitu ya. Udah biasa, astagfirullah, nggak bercanda. Gitu ya, mungkin aku lupa. Apa nih? Boleh tahu nama Instagramnya nggak? Nama mungkin barangkali ada yang mau ngede ya. Mau tanya Instagramnya gampang banget, terdiri dari 6 huruf. Diva, IPDIFA. Kecil semua ya guys. Ya. Jangan lupa. Yang mau di mampir. Oh ya, mampir aja, nggak usah di-follow. Mampir aja ya. Nah, mungkin kalau misalnya di teman-teman ada yang pengen ditanyakan, bisa DM langsung ke Mbak Divanya, atau mungkin kalau pengen komen ya silahkan aja komen ya di kolom komentar, nanti tak coba tanyakan ke narasumbernya. Oh ya, siap. Tapi sabar ya, narasumbernya sibuk saya. Narasumbernya enggak guys, aku nggak sibuk bingung aja. Bingung aja mau ngapain. Insya Allah. Oke, mungkin seperti itu. Kalau misalnya dalam video ini ada kurangnya, mohon maaf. Kalau misalnya ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan, mohon maaf. Jadi kalau misalnya dalam video ini ada kurangnya, mohon maaf. Buat teman-teman yang menonton sampai akhir, juga terima kasih yang sudah setia ya menonton sampai akhir. Terima kasih yang sudah menjadi saksi perkembangan channel ini. Juga terima kasih juga ya yang mau subscribe ya, monggo. Yang misalnya cuma mampir ya salah. Terima kasih. Mungkin sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.